Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 SMK. Saat ini atau hari ini saya berkeyakinan bahwa kalian semua yang menyimak pembelajaran ini adalah dalam kondisi yang sehat dan selalu dapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, di dalam materi saat ini adalah yang kita bahas adalah tentang budaya politik di Indonesia. Jadi budaya politik di Indonesia. Sini pertemuan yang pertama. Nanti budaya politik di Indonesia nanti ada 3 kali pertemuan. Ya, tadi 3 kali pertemuan. Nanti yang pertama saat ini adalah tentang pengertian budaya politik dan tipe-tipe budaya politik. Di pengertian budaya politik dan tipe-tipe budaya politik. Jangan lupa persiapkan alat tulisnya ya. Di materi-materi penjelasan saya nanti silakan dirangkum di buku catatan kalian masing-masing. Tujuan pembelajaran saat ini, hari ini, adalah anak-anak setelah mengikuti pembelajaran diharapkan bisa mendeskripsikan pengertian budaya politik. Yang nomor 2, siswa dapat menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat. Jadi ada 2 tujuan ya. Jangan lupa yang belum subscribe ya, supaya kalian mendapatkan informasi-informasi berkenaan dengan pendidikan PPKN, khususnya kelas 10. Silakan di subscribe dan like. Yang sudah subscribe nanti like ya. Semuanya adalah gratis, tidak ada pungutan biaya. Siapkan alat tulis kalian dan catat penjelasan materinya. Di hal-hal yang perlu nanti silakan dicatat. Jangan lupa untuk absensi keaktifan kalian ditulis di kolom komentar tentang nama, nomor absen, dan kelas kalian. Jadi nama, nomor absen, dan kelas. Sebagai bukti bahwa kalian adalah aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran PPKN. Baik, di sini tentang budaya politik. Kehidupan politik suatu negara tentunya tidak terlepas dari budaya politik. Jadi budaya politik itu sendiri berperan sebagai suatu nilai dan keyakinan bersama tentang sistem politik. Jadi untuk mempengaruhi proses-proses politik serta perspektif masyarakat tentang dunia politik. Jadi sangat penting sekali tentang pembelajaran budaya politik saat ini. Jadi kalau kita berbicara tentang pengertian budaya politik, ini saya mengambil pendapat para tokoh-tokoh ya. Yang pertama Gabriel Almond dan Sidney Verba. Ini mengemukakan tentang pengertian budaya politik, yaitu terdapatnya satu perangkat yang meliputi seluruh nilai-nilai politik yang terdapat di seluruh negara. Kalau Rusadi Sumintapura, budaya politik itu tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Itu pendapat dari Rusadi. Berbeda dengan pendapat Sidney Verba, jadi budaya politik di sini adalah suatu sistem kepercayaan empirik. Jadi simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi
di mana tindakan politik dilakukan. Kalau Alan R. Abel ya, mengemukakan bahwa budaya politik itu adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. Kalau Austin Rani, ini budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama. Jadi sebuah pola orientasi terhadap objek politik. Kalau Gabriel ini mengemukakan bahwa budaya politik itu berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan ya, dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi. Jadi kalau kita lihat dari pendapat-pendapat di atas, ya, maka banyak sekali persamaan-persamaan ya tentang budaya politik itu. Jadi definisi-definisi budaya politik yang dikemukakan di atas itu ada dua manfaat yang diperoleh, yaitu yang pertama, sikap terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan, tanggapan, dukungan, serta orientasi warga negara terhadap sistem politik. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan antara budaya politik dan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti. Jadi itu ada yang dikemukakan di atas, ada dua manfaat tersebut ya. Sekarang tentang komponen budaya politik. Jadi kalau kita berbicara tentang komponen, ini ada dua hal ya. Yang pertama orientasi warga negara terhadap sistem politik, yang kedua tentang objek politik. Jadi ada dua hal. Kalau kita berbicara tentang orientasi politik, itu ada tiga komponen. Jadi kalau kita bicara tentang orientasi ya, ada tiga komponen. Yaitu yang pertama adalah orientasi yang bersifat kognitif, yaitu komponen yang meliputi pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan-keyakinan individu tentang sistem politik dan atributnya, seperti ibu kota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, dan mata uang yang dipakai. Itu orientasi yang bersifat kognitif. Lalu yang kedua adalah orientasi yang bersifat afektif, yaitu komponen yang berkenaan dengan perasaan-perasaan atau ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Yang ketiga, tentang orientasi yang bersifat evaluatif, yaitu komponen yang berkaitan dengan kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peran individu di dalamnya. Jadi ini tentang ada tiga orientasi tadi ya. Itu orientasi yang bersifat kognitif, afektif, evaluatif. Jadi makna dari orientasi itu merujuk pada melihat, mengenal pandangan, pendapat, sikap, penilaian,
pengetahuan, keyakinan, dan sebagainya. Tentunya orientasi antara warga negara yang satu dan warga negara yang lain itu adalah berbeda. Jadi ada perbedaan yang signifikan ya. Lalu yang kedua tentang objek politik. Yang dimaksud dengan objek politik dalam konteks ini adalah hal yang dijadikan sasaran orientasi warga negara. Karena objek politik merupakan sasaran orientasi warga, terdapat 3 jenis objek politik yang berkembang ya, yaitu objek politik umum, objek politik input, dan objek politik output. Ya. Kalau kita bicara tentang objek politik umum, itu berkaitan dengan unsur politik secara menyeluruh. Contohnya ialah sejarah bangsa, negara, simbol negara, wilayah negara, konstitusi, lembaga negara, kekuasaan negara, pimpinan negara, dan lain sebagainya. Jadi dalam politik yang sifatnya umum ya. Lalu yang kedua, objek politik input. Ini berperan dalam memberikan masukan terhadap proses politik yang termasuk proses input dalam sistem politik. Itu adalah lembaga atau pranata politik. Contohnya ialah partai politik, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, pers, dukungan, dan tuntutan. Tadi kalau input itu pemasukan, ya. Sama halnya dengan pemasukan. Yang ketiga tentang objek politik output. Merupakan hasil dari proses politik. Yang termasuk dalam objek politik output adalah ini output dari sistem politik seperti undang-undang, peraturan, kebijakan, birokrasi, dan lembaga peradilan. Jadi output itu keluar ya. Kalau input tadi dalam pemasukan tadi ya. Yang berikutnya adalah tentang tipe-tipe budaya politik ya. Jadi tipe-tipe budaya politik itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah tipe budaya politik parokial. Ya, parokial. Jadi budaya politik parokial ini hadir ketika warga tidak tahu mengenai pemerintah. Jadi masih keterbelakangan ya. Jadi sangat terbelakang. Ini parokial. Jadi budaya politik parokial itu merupakan budaya politik saat partisipasi warga masyarakat dalam politik masih sangat rendah atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap politik. Itu enggak peduli gitu ya. Itu budaya politik parokial. Lalu yang kedua, budaya politik subjek ya, adalah budaya politik yang terjadi ketika warga negara telah memiliki pengetahuan mengenai pemerintah serta kebijakannya, namun belum memiliki orientasi untuk terlibat atau berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Jadi dia sudah mengenal tetapi belum aktif gitu ya. Jadi dalam budaya ini masyarakat itu sebetulnya mematuhi pejabat pemerintahan dan peraturan perundang-undangan secara pasif. Jadi ya hanya membenarkan kalau ada aturan, membenarkan kalau ada kebijakan pemerintah, tapi dia tidak begitu aktif. Itu budaya politik subjek. Lalu berikutnya budaya politik partisipan ya. Yaitu
merupakan budaya politik saat warga negara telah memiliki orientasi terhadap ketiga objek politik tersebut. Jadi masyarakat ini telah menyadari kehadiran pemerintah, proses input politik, output dari pemerintah itu sangat menentukan nasibnya. Jadi mereka sangat aktif gitu terhadap pemerintahannya. Contoh keterlibatan masyarakat dalam budaya politik partisipan adalah memberikan suara dalam pemilu atau kegiatan-kegiatan lain. Selain itu, masyarakat dalam budaya partisipan ini telah mampu menilai keburukan dan kelebihan sistem politik. Jadi ini masyarakatnya sudah modern. Ini ada 3 tipe politik. Sekarang ciri-cirinya ya, ciri-ciri ketiga politik. Yang pertama budaya politik parokial, ini cirinya yang pertama rendahnya dukungan kepada masyarakat, adanya kedekatan warga dengan suku-suku, daerah, agama, atau kelompok etnis sendiri, memandang keberhasilan dengan pesimistis sehingga dukungan terhadap pemerintah sangat rendah. Ini cirinya budaya politik parokial. Lalu yang kedua, cirinya budaya politik subjek. Ini ada dukungan yang tinggi kepada pemerintah, jadi dia sudah mendukung. Terdapat lebih banyak kepercayaan terhadap grup-grup lain dalam masyarakat. Lebih banyak kepercayaan terhadap grup-grup lain dalam masyarakat dibanding budaya politik parokial. Yang ketiga, warga tetap tidak melihat diri mereka sebagai peserta aktif yang akan mempengaruhi politik. Mereka beranggapan bahwa politik itu dibentuk oleh para elit politik, bukan warga biasa. Ini cirinya budaya politik subjek. Ketiga, ciri budaya politik partisipan. Serupa dengan budaya politik subjek, dalam hal pengakuan dan penerimaan legitimasi pemerintah, perbedaannya adalah warga negara dalam keyakinan besar berperan dalam mempengaruhi pemerintah. Yang kedua, kebanyakan orang dalam masyarakat menerima aturan yang sama untuk mendapatkan dan memindahkan kekuasaan. Selain itu, kesetiaan mereka terhadap negara lebih penting daripada loyalitas kepada kelompok tertentu lainnya. Yang ketiga, warga memiliki keyakinan yang sangat tinggi bahwa tindakan mereka berpengaruh dalam kebijakan politik. Ini ciri budaya partisipan. Jadi silahkan yang belum subscribe ya, biar kalian mendapatkan informasi pembelajaran PPKN di channel saya ini, silahkan di subscribe. Lalu di like ya, ini sangat gratis sekali. Lalu yang ketiga, jangan lupa absen sebagai tanda keaktifan kalian di channel saya. Tulis nama, nomor absen, dan kelas. Mungkin itu saat ini ya yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran saat ini, hari ini, bisa kalian terima dengan baik dan merupakan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya.